Ya, tapi kan kembali saya percaya target itu bisa dapat kalau timnya sendiri mau main. Kita itu juara SEA Games karena para pemainnya ingin memberikan yang terbaik. Kemarin kita ranking 2 AFF karena di menit-menit terakhir final pun masih bermain maksimal. Nah, ini yang kita dorong bahwa target itu jangan seakan-akan PSSI, tetapi bagaimana justru pemain di lapangan mereka punya target buat dirinya sendiri, buat keluarga mereka, buat juga bagian dari sosial yang mereka bentuk gitu. Karena mereka sendiri kan harus punya target menjadi bintang. Kalau PSSI kan membuka jalan, mereka menjadi bintang. Nah, itu yang kita dorong. Pertandingan ada sosok satu pemain yang katakanlah salah, tetapi kalau disalahkan saya nggak sependapat. Yeah. Apalagi ini usia muda gitu kan kalau pemainnya. Artinya harus ada proteksi terhadap masa depan pemain itu. Siapa yang proteksi? Ya pengurusnya dong. Dalam hal ini siapa ya harusnya pelatihnya dong. Yeah. Di atas semua itu kan pelatih yang meracik, nyusun pemain, ngeracik strategi dan taktik kan pelatih. Yeah. Yang namanya Sinteyong. Nah, waktu lawan Malaysia, kualitas kita punya, permainan kita punya, dominasi kita punya, agresivitas kita punya, terus hilang. Masuk ke babak kedua hilang. Terutama ketika terjadi penalti satu-satu, mentalitas terganggu, kenyamanan terganggu bermain, apalagi kemudian ada gol cepat lagi. Yang kemudian jadi kalah, lalu pergantian pemain yang menurut saya sih respon Sinteyong pergantian pemainnya nggak pas gitu. Dan itulah yang saya katakan tadi bahwa Coach Sinteyong ini nggak akan serta-merta memanggil pemain-pemain keturunan Indonesia, enggak, dia akan lihat. Jadi dia akan filter. Maka itu kan sebelumnya juga ketika dia melatih Timnas Indonesia U20, ketika Timnas Indonesia U20 pernah menjalankan pemusatan latihan di luar negeri, di Eropa kan, kalau nggak salah pada saat itu di Kroasia dan juga Turki, ada beberapa pemain keturunan Indonesia juga yang dia berikan kesempatan trial, tapi akhirnya kan nggak dia pilih. Nah, disinilah kita bisa melihat kehebatan dari Coach Sinteyong, artinya dia memang punya visi yang baik untuk melihat potensi dari seorang pemain. Nah, sekarang bagi Sirus, saya pikir pintunya belum tertutup. Dan bagi dia untuk memilih warga negara Indonesia, artinya dia memang ingin membela tim nasional Indonesia. Nah, sekarang yang perlu dilakukan oleh Sirus adalah membuktikan bahwa dia memang punya kemampuan untuk membela tim nasional Indonesia. Karena yang akan dia bela adalah tim nasional Indonesia yang awal tahun depan akan bermain di Piala Asia. Dan juga sebelumnya kita tahu mulai bulan ini kan, kita kan sudah masuk ke bulan Oktober, akan bermain di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Saya kan selalu Coach Sinteyong pun diragukan, Coach Indra Safri diragukan, Coach Bima diragukan. Ya, itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola kepada sepak bolanya. Nah, individu atau figur yang ada di sepak bolanya harus siap menahan tekanan itu dan memberikan hasil. Ya, ini yang kita mau, kita sama-sama membangun itu. Ada sisi negatif, saya rasa ya itu bagian dari demokrasi. Tapi kan yang penting kalau ada yang meragukan jangan sampai keluar kata-kata kasar. Apalagi sampai menyerang keluarga. Nah, itu kasihlah kesempatan para pelatih ini jadi manusia seutuhnya gitu. Dan kita sebagai PSSI mendorong para pelatih ini untuk lebih baik gitu. Sampai 70-80% ini bagus perpindahan bola dan tidak ada capek-capeknya, Boy. Kalau dulu kan anak main 60 menit 70 menit udah jalan kaki di lapangan, udah malas-malas, iya kan? Iya kan? Udah jalan kaki mau kejar bola aja aduh malas. Sekarang mau main 120 menit, jangankan 90 menit, mereka berlari terus. Artinya apa? Artinya di sini kan apa yang dilakukan oleh STY berhasil secara fisik kan, dia genjot. Jadi dia memang hajar fisik ini, karena ini menentukan. Lu punya teknik tinggi, punya kemampuan skill bagus, tapi fisik lu habis di lapangan, habis juga kalah. Tapi orang dengan teknik pas-pasan, biasa-biasa aja, tapi fisik lu mampu bermain 2 kali 45 menit sama di perpanjangan, lu akan menang karena fisik lu lebih bagus. Dan itulah bukti bahwa gol di injury time itu karena selain teknik selain strategi pergantian pemain yang tepat, fisik dari pemain. Fisik pemain kita bagus. Kita berlari kemana? Itu membuat lawan capek. Itu kita pemain perpindahan bola, jadi anak-anak nggak pernah capek itu bisa bermain, dan ini yang selalu dilakukan oleh STY.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa mereka sudah menghubungi beberapa tim kuat untuk lawan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sempat terkesan setelah skuad Garuda bisa menjalani laga uji coba melawan Argentina di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni lalu. Sukses mendapatkan lawan tangguh, Shin ingin ada beberapa tim kuat didatangkan untuk memperkuat mental anak asuhnya. Laga ini jadi agenda krusial untuk menguji sejauh mana sepak bola Indonesia saat ini. Erick Thohir menjelaskan, pihaknya sudah membuka komunikasi dengan tim kuat Eropa. Di antaranya adalah Portugal, Belanda, dan Jerman. Mereka rencananya akan jadi calon lawan skuad Garuda selanjutnya. Saya sudah kontak Portugal, Belanda, dan Jerman, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari laman Antara. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa masalah jadwal jadi aspek yang krusial. Pasalnya, tim-tim Eropa memiliki agenda sendiri saat FIFA Matchday. Di antaranya adalah kualifikasi Piala Dunia yang digelar di waktu tersebut. Permasalahannya, kita harus pastikan kalender of event karena ada sejumlah kualifikasi Piala Dunia pada November, Maret, Juni. Sedangkan di Eropa juga ada kualifikasi pada bulan-bulan yang sama, tambahnya. Sosok yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini menambahkan bahwa masalah jadwal jadi aspek yang krusial. Pasalnya, tim-tim Eropa memiliki agenda sendiri saat FIFA Matchday. Di antaranya adalah kualifikasi Piala Dunia yang digelar di waktu tersebut. Permasalahannya, kita harus pastikan kalender of event karena ada sejumlah kualifikasi Piala Dunia pada November, Maret, Juni. Sedangkan di Eropa juga ada kualifikasi pada bulan-bulan yang sama, tambahnya. Meski akan mendapatkan lawan kuat, skuad Garuda tetap dijadwalkan menjalani pertandingan dengan tim-tim lain yang bertujuan untuk meningkatkan poin FIFA. Selain itu, pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti diharapkan Sandy Walsh DKK mampu tampil cemerlang dan posisi mereka bisa terus meningkat di ranking FIFA. Harapannya, pada akhir tahun mereka dalam posisi yang baik dan tim-tim Eropa bisa tertarik untuk jadi lawan di FIFA Matchday selanjutnya. Tidak mungkin kita lawan tim kuat semua, nanti peringkat kita bagaimana, mesti seimbang. Harapan kita juga nanti pada kualifikasi Piala Dunia, poin kita terus membaik dan bisa bermain lagi melawan tim besar, pungkasnya. Erick Thohir mengatakan Argentina bukan jadi satu-satunya lawan kuat yang bakal dihadapi timnas Indonesia di FIFA Matchday. Dia sudah berkomunikasi dengan 4 negara tangguh yang bisa jadi lawan di masa depan. Erick Thohir menyampaikan sudah dapat respon positif dari Brasil, Portugal, Maroko dan Rusia. Semuanya bisa diundang untuk bertemu skuad Garuda, tapi tidak dalam waktu dekat. Ketum PSSI menjelaskan, negara-negara incaran itu tidak mungkin didatangkan dalam 1 tahun kalender FIFA Matchday. Jika demikian, maka akan merugikan timnas Indonesia karena akan kesulitan menaikkan ranking FIFA. Saya rasa friendly match dengan beberapa ngara besar kita alokasikan. Tahun ini dengan Argentina lalu fokus dulu ke Piala Asia 2023, kata Erick Thohir. Tahun depan kita alokasikan. Saya sudah dapat respons positif dari Brasil, Portugal, Rusia, Maroko. Tapi kita hanya bisa undang 1 negara besar setiap tahun. Kalau selalu undang negara besar, kapan naiknya ranking kita, imbuhnya. Brasil merupakan negara yang paling banyak koleksi trofi Piala Dunia yakni 5 kali. Lalu Portugal adalah juara Eropa dan UEFA Nations League dan Maroko adalah semifinalis Piala Dunia 2022. Sedangkan Rusia baru-baru ini jadi kandidat setelah Menpora Dito Aryo Tejo bertemu Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Gevorobieva. Dalam pertemuan keduanya, ada pembahasan soal rencana uji coba timnas sepak bola kedua negara tersebut. Waktu itu Dubes Rusia menemui saya dan mereka mempropose apakah mungkin dilakukannya pertandingan-pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia dan juga timnas Rusia, ujar Dito. Saya juga harus mengoordinasikan dulu kepada PSSI dan juga Kemenlu, jelas Menteri berusia 32 tahun itu. Menurut Erick Thohir, PSSI menargetkan lawan-lawan yang tangguh agar kualitas timnas Indonesia meningkat. Datangnya negara langganan Piala Dunia akan memberikan pengalaman dan mengangkat mental para pemain. Boleh Garuda terbang lebih tinggi. Jadi kalau boleh, seperti yang saya sering sampaikan di awal kita harus serius membangun tim nasional kita. Karena itu sejak awal saya, Pak Zainuddin Amali dan para exco bilang, bagaimana FIFA Matchday itu salah satunya kita untuk memperbaiki juga keberadaan timnas kita, ujar Ketum PSSI.
Karena hal itu kenapa kita di tahun ini dan tahun depan, kita benar-benar mempersiapkan timnas untuk FIFA Matchday, lanjut Erick Thohir. Agar agenda timnas Indonesia berjalan lancar, PSSI telah menjalin kesepakatan dengan klub agar melepas pemain saat FIFA Matchday. Sebagai informasi, laga timnas Indonesia vs Argentina akan digelar tanggal 19 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta. Pihak Federasi Argentina juga sudah mengirim utusan untuk melihat langsung venue pertandingan.